kita bisa berkumpul kembali dengan sehat walafiat. Kali ini pembelajaran kali ini materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Yusuf dan materi kedua akan disampaikan oleh Ustadz Jaja. Langsung saja kita ke materi pertama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita selaku insan yang lemah, marilah kita panjatkan puja, puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, hingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini saya akan membawakan materi tentang injaklah mukaku ini asalkan engkau ridho, dari Abu Dzar dan sahabat Bilal bin Rabah. Siapa sangka bahwa kehidupan para sahabat Rasulullah mulus tanpa ada catatan-catatan kesalahan, perselisihan, dan perbedaan pendapat. Riak-riak perselisihan itu mulai sebagai bagian dari kelengkapan kehidupan, bak bumbu penyedap dalam mengurangi kehidupan di dunia ini. Tak lengkap rasanya hidangan tanpa ada rasa asin, pedas, ataupun bahkan sedikit rasa masam. Semuanya menyatu indah dengan porsi proporsionalnya dan dalam takaran ukhuwah, asal tidak menabrak rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Lika-liku kehidupan di atas pasti akan dialami oleh siapapun selama ia masih disebut manusia, tak terkecuali oleh para sahabat Rasulullah. Di antaranya kisah percecokan yang terjadi antara Abu Dzar dan Bilal bin Rabah saat Rasulullah SAW masih hidup. Bagaimana kisah itu bermula dan apa pelajaran dan hikmah yang kita bisa ambil dalam pelajaran tersebut? Masyiral muslimin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari para sahabat berkumpul di tempat atau suatu majelis yang tidak dihadiri Rasulullah. Dalam majelis itu, Bilal bin Rabah bersilang pendapat dengan Abu Dzar Al-Ghafari. Abu Dzar tak sepaham dengan apa yang dikatakan Bilal. Abu Dzar bersulut emosi dan lisannya tak dapat dikendalikan dengan baik. Dari lisan itu terlontar kata-kata kasar yang menyebutkan, "Hai kamu, anak orang hitam." Mendengar kata-kata itu, Bilal diam dan ketersinggungan tak sepatah kata keluar dari mulut Bilal untuk membalas Abu Dzar. Dadanya bergerumuh, geram dan emosi tak pernah diluapkan. Ia terus menahan marah saat ibunya disebut-sebut sebagai bahan olokan dalam percakapan mereka. Anak kandung mana sih yang terima ibunya dicoreng kehormatannya?
Lalu sang muazin meninggalkan Abu Dzar untuk mengadukan masalahnya ke Rasulullah. Mendengar aduan itu, rona wajah Rasulullah seketika berubah. Beliau bergegas menghampiri Abu Dzar dan segera menegurnya. Lalu Rasulullah SAW menegurnya dengan kata, "Wahai Abu Dzar, benarkah kau baru saja menghina pria itu dengan mengejek pribadi ibunya? Ketahuilah, wahai Abu Dzar, perbuatanmu itu adalah perilaku orang-orang jahiliyah yang tercela." Rasulullah SAW mengungkapkan teguran itu karena kemuliaan seorang hamba tidak diukur berdasarkan suku, ras, ataupun warna kulit, namun semata karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyadarkan Abu Dzar bahwa dirinya sudah bersikap kelewatan, berani melanggar pagar-pagar syariat yang baru dibangun Rasulullah. Masyiral muslimin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendengar nasihat Rasulullah, Abu Dzar menangis sesungguhkan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyesali sikapnya, rasisnya. Ia pun berjanji di hadapan Nabi untuk tidak mengulangi dan segera memohon maaf kepada Bilal. Abu Dzar lari mengejar Bilal. Abu Dzar menyungkurkan diri di hadapan Bilal bin Rabah yang hendak melangkah menjauh dari Abu Dzar. Ia menempelkan sebelah pipinya di atas tanah berpasir, dilumurkan pasir di bagian pipi yang lain, berhadap Bilal mau menginjak dirinya. Berulang kali Abu Dzar memohon agar Bilal menginjak wajahnya. Abu Dzar terus menggibah kepada Bilal dengan ucapan, "Injaklah wajahku, wahai Bilal. Injaklah wajahku, wahai Bilal. Demi Allah, injaklah wajahku, wahai Bilal. Aku berharap dengan Allah akan mengampuniku dan mengampuni sifat jahiliyahku." Dalam kitab Al-Lami menerangkan bahwa Bilal pun meletakkan kakinya di pipi Abu Dzar, menginjak dengan penuh kelembutan, bukan karena hendak balas dendam atau pelampiasan. Sikap ini menjadi pertanda bahwa Bilal telah mengikhlaskan semua ketergelinciran atau ketidaksengajaan yang keluar dan dari lisan saudara muslimin Abu Dzar. Demikian kegigihan sahabat Abu Dzar untuk menebus dosa dan kesalahan yang membuat Allah dan Rasulnya tidak ridha. Sementara sahabat Bilal dikenal sebagai sosok sahabat yang berhati mulia, berjiwa ramah dan pemaaf. Tidak ada dendam dalam jiwanya meski ibunya dicela dengan kata-kata tidak terpuji. Masyiral muslimin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah musahabah di bulan ini, mari hitung kesalahan-kesalahan kita yang sesama. Mari renungkan dengan apa yang kita akan menebus kesalahan-kesalahan itu agar kelak tidak menjadi beban di pengadilannya. Islam adalah agama yang mulia. Islam memosisikan keberagaman bahasa dan warna kulit sebagai fitrah alami manusia. Keragaman ini sekaligus membuktikan kuasa Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22,
yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Sekian dari saya yang saya bisa ucapkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.